Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan kuartal ketiga dari saham Dinar atau Bank OK Indonesia. Jadi di sini kita lihat apa yang bisa kita temukan ya di laporan keuangannya. Di sini ada direktur utamanya yaitu Pak Yongman, lalu ada wakil direktur utama yaitu Hendra Lee, alamat kantor di Jalan IRH Juanda nomor 12 Jakarta Pusat. Ya ini untuk kalau alamat kantornya yang pusat itu ada di Jakarta juga. Kita lihat kasnya. Ini dalam bentuk rupiah ya. Kemudian ini satuan penuh. Kasnya dari kemarin ada 26 miliaran, sekarang menjadi 16 miliaran. Giro pada Bank Indonesia berkurang juga ya. Dari 400-an miliaran menjadi 151 miliaran. Pada bank lain meningkat sedikit 3 miliaran, penempatan pada Bank Indonesia cukup besar 500 miliaran. Kemudian kita lihat di sini ada pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan tampaknya ini meningkat cukup banyak, tapi ini kepada pihak berelasi sih. Dari 72 miliaran menjadi 200 miliaran. Pihak ketiga dari 7 triliunan menjadi 8 triliunan. Lalu kita lihat di sini ada total asetnya. Dari 10,1 triliunan menjadi 10,9 triliunan. Ini berarti asetnya bertambah, jadi cukup bagus ya. Kemudian kita lihat yang di sini, saya ada yang tahu nggak itu giro itu ibarat gimana? Giro itu ibarat uang juga ya sebenarnya, tapi dia bisa tarik sewaktu-waktu. Di sini liabilitas sedikit meningkat dari 80 miliaran menjadi 84 miliaran. Simpanan nasabah meningkat juga nih, dari 5 triliunan menjadi 6 triliunan. Total liabilitasnya dari 6,6 triliunan menjadi 7,4 triliunan. Untuk liabilitas sewa menurun, pendapatan diterima di muka sekarang sudah gak ada. Simpanan dari bank lain juga sedikit berkurang, tapi masih mau dibilang masih dalam standar yang baik ya, dan standar yang aman. Ekuitasnya juga meningkat. Jadi keseluruhan kalau kami lihat, sebenarnya ini termasuk bank yang cukup oke ya, kalau jika dilihat dari asetnya, pertumbuhannya, dan gimana-gimana. Nah ini masih oke ya, karena ini dari 10,1 triliun menjadi 10,9 triliun. Ini masih yang kuartal ketiga loh. Pendapatan bunga dari 400-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Nah ini berarti mereka pendapatannya meningkat drastis nih, karena memang kalau bank itu kan dapat dari bunga ya. Lalu beban bunga sedikit meningkat, tapi ujung-ujungnya tetap dapat 400-an miliaran untuk yang pendapatan bunga bersih. Jadi kita lihat lagi untuk yang di sini, laba bersih 20 miliaran gitu ya. 20 miliaran. Penerimaan bunga provisi dan komisi dari 400-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Ini penerimaan loh ya. Nah ini berarti meningkat drastis nih pemasukan mereka. Penerimaan kas, bahkan kemarin penerimaan kas dari operasional 100-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Nah ini simpanan dari nasabah. Wah ini ada berkurang 33 miliaran tabungan. Dan juga sama 108 miliaran deposito, ada 900-an miliaran. Untuk overall masih oke ya, tapi memang sedikit berkurang untuk apa ya. Ini yang digunakan untuk investasi paling banyak pembelian surat berharga dari 386 miliaran menjadi 600-an miliaran. Berarti memang tadi kan pendapatan bunganya kan naik cukup banyak. Berarti mereka genjot itu dari pembelian surat berharga ya. Nanti kita lihat sebenarnya surat berharga apa yang mereka beli. Kalau perkiraan kami paling obligasi. Nanti kita saham ada gak? Ataupun mungkin sudah merambah ke kripto atau gimana ya, mana tahu ada ya kan. Nah kita lihat tampaknya ada yang berubah ya. Direktur operasional dari Joyo sekarang sudah gak ada. Direktur bisnis dari gak ada jadi ada Vincentia M. Juniawati Wijaya. Nah itu aja yang berubah, tapi komisaris utama masih Lim Chojin. Lalu direktur utama ada Pak Yongman, ya seperti yang tadi yang di atas saya kita bilang. Ini ada direktur kredit and IT juga nih. Ini pun berubah ya, dari Kim Seong Taek menjadi
In Hyewang ya. Namanya kayak agak ke Korea gitu ya. Nanti kita lihat. Jangan-jangan pemiliknya itu ada hubungan juga dengan yang Korea gitu ya. Dengan orang Korea mungkin. Ini kita skip. Ini giro pada bank lain. Nah, ini semua uang nih. Karena giro itu kan kita dapat giro, kita tinggal tarik aja. Nah, berarti uangnya kan udah harus dibayarkan gitu. Tapi bahaya juga, misalnya kalau ada giro yang kosong atau gimana, tadi saya jarang lah kalau udah bank yang pegang gitu kan. Baru ini ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini totalnya ini gironya dari 1,3 miliaran menjadi 3 miliaran. Itu bukan Bank Mandiri saja, bukan dari Bank Mandiri saja, tapi dari total berdasarkan jenis dan nama bank. Pihak ketiga. Nah, ini ada mereka taruh deposito berjangka pun meningkat nih. Dari 179 miliaran sekarang menjadi 200 miliaran. Call money. Nah, ini tambah call money juga. Totalnya memang sedikit meningkat berdasarkan jangka waktu. Berarti ini rata-rata main cepatnya nih. Lalu yang pada Bank Indonesia, berarti mereka taruh yang rata-rata main cepat juga. Dan memang untuk bank-bank yang agak kecil gitu, sebenarnya taruh di jangka panjang itu agak cukup beresiko. Mengapa kami bilang cukup beresiko? Bank yang dia masih kecil ataupun masih kurang bisa bertahan, itu kan kalau tahu jangka panjang kan berarti uangnya ditahan, maka mereka harus mementingkan cash flow. Kalau udah besar kan lebih kuat cash flow-nya. Nah, itu apa bedanya. Biaya perolehan diamortasi dari 900 miliaran menjadi 1,3 triliunan. Berdasarkan jangka waktu, ini sisa umur jatuh tempo hampir sama ya. Ini efek-efeknya. Wah, ini mereka ada beli di pemerintahan Republik Indonesia. Oh, ini penerbitnya. Penerbit apa mereka efek-efeknya. Bahwa ada tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan. Paling banyak di mana nih? Paling banyak di modal kerja, kemudian ada investasi, lalu ketiga konsumsi. Tapi meningkatnya dari 7,9 miliaran wah, ini bukan miliaran lagi, 7,9 triliunan menjadi 8,4 triliunan. Nah, ini mereka paling banyak taruh di pinjaman untuk yang modal kerja ya. Dasar sektor ekonomi. Nah, paling banyak di mana nih? Sektor ekonomi perantara keuangan. Jadi ini menandakan berarti uang-uangnya itu rata-rata mereka oper ke yang keuangan lagi, baru oper balik ke keuangan lagi. Berarti dalam circle yang sama kurang lebih ya, institusi keuangan kurang lebih. Nah, karena banyak gini, bukan hanya kita yang bisa taruh deposito. Nah, ini kita lihat dulu. Ini yang lancar dan pada yang khusus. Yang individual ya. Berarti individual itu lebih macet daripada yang kolektif. Kolektif itu lebih kepada seperti perusahaan atau lain-lain gitu. Karena lihat saja presentasinya. Yang individual lancar cuma 30 miliaran. Yang macet sampai 145 miliaran. Kalau yang kolektif bahkan sampai 7,9 triliunan. Yang macet cuma 58 miliaran. Bahkan dikali 2 pun nggak sebanyak yang macetnya individual. Nah, inilah merupakan salah satu hal yang nggak cukup merepotkan ya kalau kita bilang. Kadang kalau kita gak kasih pinjam, kita gak dapat bunga, kasih pinjam jadi macet. Jadi perlu diperhatikan juga, karena biasa bank itu ada analisa dia. Kalau dia lihat untuk yang setiap perusahaan ini cash flow-nya oke, ya mereka bisa kasih lebih banyak. Tapi untuk individual yang sering macet, nah ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan bank kepada mereka yang benar-benar mau minjam dan benar-benar mau bayar dan mampu membayarnya. Nah, itulah resikonya. Jadi bagus kalau gak bisa bayar ataupun belum pasti,
jangan tahu berani ambil resiko ya. Ini aset tetap, ada tanah, bangunan, investasi kantor, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Kita lihat ada penambahan paling banyak di peralatan kantor. Memang setiap perusahaan itu rata-rata paling banyak di peralatan kantor ya. Mungkin untuk yang printer, tinta, pensil, pen, apa-apa gitu. Nah, kertas. Kemudian ini ada aset tak berwujud. Perangkat lunak aja, perangkat lunak juga ada harganya kalau mau kita gitu. Ini periode akumulasi biaya. Nah, ini program-program yang sedang dalam tahap penyelesaian. Berarti banyak juga ya. Ini berarti Bank OK ini mereka terus melakukan inovasi. Lihatlah, ada retail payroll blue, pay facet up free, retail payroll blue, ada idoan dan lain-lain. Nah, ini semua dalam tahap penyelesaian tadi ya. Aset lain-lain. Agunan yang diambil alih. Mereka gak ada jelaskan apa yang diambil alih itu. Apakah mobil, apakah rumah, dan lain-lain gitu ya. Liabilitas segera. Penghasilan ditangguhkan kredit restrukturisasi. Wah, ini berarti ditangguhkan. Ini lebih seperti kayak yang macet nih ya. Sampai perlu direstrukturisasi lagi. Simpanan dari nasabah. Nah, kita lihat ini yang pihak berelasi. Pihak berelasi meningkat paling banyak di deposito berjangka. Nah, dia mungkin mereka lihat Bank OK ini bisa dapat deposito ya, mereka taruh. Karena bank sendiri juga kan, uangnya diputar sendiri juga. Tapi yang paling banyak itu lebih baik dilihat yang pihak ketiga, deposito berjangka paling banyak. Hal ini menandakan apa? Berarti deposito itu lebih dinikmati untuk yang di Bank OK. Nah, produk deposito lebih dinikmati antara bunga lebih tinggi, ataukah gak ribet, ataukah lebih mudah dalam pencairannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui atau pelayanannya. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu. Nah, lebih banyak taruh yang jangka panjang nih. Saya bagus nih kalau dan jangka panjang, walaupun bunganya itu ada tapi kan lebih gak khawatir gitu ya. Nah, mereka taruh entahnya lebih banyak yang jangka panjang. Sebenarnya kenapa? Deposito mereka taruh dan jangka panjang sebenarnya pakai obligasi mereka udah dapat uang. Deposito paling 4%-an, 5%-an pun paling banyak kalau bisa ya itu ya, kalau bisa ketemu. Jadi obligasi banyak 10 sampai bisa 8 lah, 8 sampai 12 gitu. Berarti kan udah dapat sekian persen ya. Apalagi itu dalam jangka panjang. Berarti kan mereka kalau mau dibilang lebih aman dalam jangka panjang dan mereka bisa mendapatkan bunga lagi. Itulah. Itu kalau kita punya uangnya, jadi bisa punya bank, buat bank sendiri ya kan. Lalu kita lihat di sini ada, ini kita skip. Ini tampaknya udah manajemen risiko ya, berarti ini tampaknya udah mau habis. Karena biasanya manajemen risiko itu ada taruh di bagian akhir dari laporan keuangannya, jadi bagian-bagian terakhir gitu ya. Nah, ini lalu ada penempatannya. Kita lihat paling banyak ada di DKI Jakarta, kedua ada di Bali. Nah, ketiga ada di Jawa Timur ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti rata-rata cuma di Jawa dan Bali. Jangan-jangan ini lebih seperti ke fokus ke di wilayah Jawa dan Bali, artinya Jawa sentris gitu ya. Nah, karena kita lihat di sini nggak ada Sumatera, tapi itu kan perlahan-perlahan. Karena ini kan pakai digital, jadi kita pelan-pelan mungkin nanti banknya itu akan lebih merata ke seluruh Indonesia. Tapi setahu kami memang keuangan itu terpusatnya di Jawa sih. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.